Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai update algoritma YouTube yang terbaru, yaitu The New Pace. Perubahan apa saja yang terjadi dan apa dampaknya untuk Anda? Penasaran? Yuk bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai update terbaru algoritma YouTube, yaitu The New Pace. Nah yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, ini dia algoritma YouTube terbaru The New Pace. Nah ini merupakan blog resmi dari YouTube ya. Teman-teman bisa lihat bahwa rilis resmi ini diterbitkan tepat tanggal 17 Agustus. Bertepatan dengan hari kemerdekaan kita. Mantep banget. Rilis ini ditulis oleh Pablo Paniagua. Beliau adalah Director of Product Management di YouTube. Nah, saya menyebut ini sebagai algoritma YouTube The New Pace ini gara-gara judul dari rilis ini. Seperti yang teman-teman bisa baca sendiri ya, judulnya The New Pace of Searching on YouTube. Nah, makanya saya sebut sebagai algoritma YouTube The New Pace. Nah, oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwa update kali ini dampaknya besar banget menurut saya ya. Dampaknya ini bakal besar banget, baik bagi para kreator dan bahkan bagi orang yang bukan kreator gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dampaknya apa aja. Yang jelas, dalam video kali ini kita akan membahas 3 perubahan yang diakibatkan oleh algoritma YouTube terbaru ini. Yang pertama itu adalah peningkatan tampilan visual. Nanti kita akan jelaskan peningkatan apa aja yang dilakukan oleh YouTube. Kemudian, terjemahan otomatis. Ini merupakan fitur terbaru dari YouTube yang melakukan terjemahan otomatis terhadap video. Dan terakhir itu adalah integrasi hasil pencarian Google. Nah, ini merupakan perubahan atau update yang memiliki dampak terbesar terhadap kita semua. Nah, oke, kita langsung masuk aja kepada perubahan atau update yang pertama, yaitu peningkatan tampilan visual. Oke, ini merupakan contohnya ya, contoh perubahan tampilan visual. Yang pertama itu adalah gambar statis berubah menjadi video preview. Nah, mungkin belum ada gambaran ya. Buat teman-teman yang mungkin pernah langganan Netflix, nah, fitur ini mirip banget dengan fitur yang ada pada Netflix ya. Kalau teman-teman buka Netflix itu kan, jadi kalau kita scroll-scroll, maka yang kita scroll itu nggak hanya gambar statis. Nah, kalau kita berhenti pada video tertentu, maka videonya langsung gerak memberikan preview terhadap film tertentu itu ya. YouTube nantinya akan seperti itu. Dan bahkan di Indonesia, kabarnya ini udah diterapkan. Mungkin teman-teman bahkan udah ada yang merasakan update terbaru dari fitur ini ya. Jadi begitu teman-teman scroll video-video yang ada di YouTube, maka dia akan langsung gerak sendiri. Nah, jadi seperti video previewnya. Sama seperti yang ada di Netflix. Oke, itu perubahan yang pertama. Nah, sebenarnya perubahan ini udah kita rasakan di desktop ya. Atau di laptop. Jadi teman-teman yang sering pakai laptop atau teman-teman yang mengakses dari kantor misalnya, tentu aja udah tahu banget sama fitur yang seperti ini. Nah, selain mengubah gambar statis atau gambar tidak bergerak menjadi video preview, YouTube mengatakan juga akan menampilkan chapter-chapter dalam hasil pencarian. Nah, jadi ini khusus untuk hasil pencarian ya. Kalau teman-teman mencari pada YouTube gitu ya, maka bisa aja YouTube itu menampilkan chapter-chapter. Nah, ini seperti pada gambar di samping ini. Jadi nggak hanya video-video aja, tapi video tersebut udah langsung dimunculin chapter-chapternya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah menemukan apa yang kita cari. Nah, misalnya, apa yang kita cari itu berada pada menit ketiga, maka kita bisa langsung loncat ke chapter tersebut. Masalahnya adalah kalau teman-teman bikin video, itu di dalamnya nggak banyak isinya gitu. Artinya, memang kontennya berkualitas rendah. Maka mungkin videonya nggak bisa dibikin chapter-chapter seperti itu. Nah, menurut saya konten seperti itu akan mendapat kerugian gitu ya. Karena mungkin trafficnya akan berkurang. Nah, oke. Sekarang kita bahas efeknya itu apa? Efek dari perubahan tampilan ini. Nah, yang pertama menurut saya meminimalisir konten-konten clickbait. Artinya ada beberapa kreator yang memanfaatkan
thumbnail yang keren banget gitu atau thumbnail yang menggoda gitu ya untuk diklik, dan berharap dengan thumbnail tersebut mereka mendapatkan banyak klik atau banyak view dari YouTube. Nah, menurut saya dengan update terbaru ini, maka konten-konten tersebut akan berkurang kliknya. Kenapa? Karena kita memang tidak terlalu mengandalkan thumbnail lagi. Begitu di-scroll, maka yang muncul itu adalah video preview. Artinya mungkin thumbnailnya hanya terlihat beberapa detik aja, selebihnya itu adalah video previewnya. Yang kedua, tentu aja ya, itu sudah seperti yang udah saya sebutkan bahwa thumbnail bukan lagi senjata utama. Kalau dulu kita bisa mengandalkan thumbnail yang keren banget gitu ya. Tapi kalau dengan adanya perubahan ini, maka harus berpikir ulang. Kita harus mengandalkan betul-betul pada konten yang kita produksi. Jadi kita harus mulai berpikir bagaimana memproduksi video berkualitas tinggi yang betul-betul isinya bermanfaat buat orang-orang di YouTube atau user-user YouTube. Nah, kalau video yang dihasilkan itu kurang bermanfaat, kemungkinan besar video-video tersebut nggak bakal muncul ketika dicari di YouTube. Nah, oke. Itu dia perubahan pertama, yaitu peningkatan tampilan visual. Kita masuk ke perubahan kedua. Nah, perubahan kedua itu adalah terjemahan otomatis. Kenapa Google menerapkan terjemahan otomatis ini? Nah, menurut Google atau menurut YouTube, bahwa di YouTube itu udah banyak banget video. Tapi ternyata video tersebut tidak merata untuk setiap bahasa. Artinya pada bahasa-bahasa tertentu, bahasa-bahasa lokal tertentu itu ada banyak topik yang belum ada videonya atau belum ada video berkualitas tinggi. Akhirnya YouTube memutuskan akan menampilkan teks judul dan deskripsi yang diterjemahkan secara otomatis dari bahasa luar negeri menuju bahasa lokal. Artinya kalau memang nggak ada konten berbahasa Indonesia, maka Google akan menghadirkan konten berbahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, teksnya, judulnya, dan deskripsinya. Videonya gimana? Videonya mungkin akan diberikan caption otomatis ya. Saya nggak tahu dalam rilis YouTube itu nggak dijelasin mengenai captionnya, tapi dari contoh gambarnya itu captionnya juga otomatis diterjemahkan oleh YouTube. Nah, ngeri banget ya. Ngeri banget perubahan ini ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa fitur terjemahan otomatis ini hanya akan muncul saat konten yang relevan dalam bahasa lokal itu tidak tersedia. Artinya kalau orang itu mencari dalam bahasa Indonesia, kemudian konten dalam bahasa Indonesia itu tidak tersedia, maka terpaksa YouTube mengambil dari bahasa lain. Oke, jelas ya? Ini merupakan salah satu fitur yang cukup mengganggu menurut saya ya. Karena bisa beresiko meningkatkan persaingan. Nah, fitur ini pertama kali diterapkan itu adalah kepada bahasa Inggris ya. Artinya kalau konten dalam bahasa Indonesia nggak ada, maka Google akan mencari dalam bahasa Inggris. Tapi nantinya ini akan diterapkan untuk seluruh bahasa. Artinya kalau konten bahasa Indonesia nggak ada, bisa jadi ngambil konten bahasa Arab gitu. Atau bahasa Itali, bahasa Spanyol. Si YouTube-nya tinggal menerjemahkan teks judul, deskripsi, serta caption-nya. Nah, menarik bukan? Bagi pengguna YouTube tentu ini menarik, tapi bagi kreator ini jadi persoalan penting yang harus dipikirkan. Nah, sekarang kita bahas efeknya. Efeknya itu adalah, menurut saya, yang pertama, kita tidak bisa lagi jadi raja di regional masing-masing. Kita sebagai orang yang berbahasa Indonesia nggak bisa lagi jadi raja di konten-konten berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena nantinya konten-konten berbahasa lain yang memiliki kualitas lebih tinggi tentu akan bisa muncul pada pencarian YouTube. Nah, nantinya itu nggak akan ada batasan bahasa. Jadi bahasa itu dengan mudah diterjemahkan oleh Google, dan tentu aja konten kita udah nggak lagi bersaing dengan konten-konten dengan bahasa yang sama. Kita bersaing secara global ya, bersaing dengan konten bahasa Inggris, bersaing dengan konten dengan bahasa yang lain. Nah, kalau dipikir-pikir, ini ibarat pasar bebas dalam dunia perdagangan. Kita udah nggak bisa lagi mencegah produk asing masuk. Nah, mau tidak mau, kita harus mulai bersaing mulai dari harga dan kualitasnya tentu aja. Artinya, kalau dari sisi video, maka kita akan bersaing dengan harga produksi video tersebut. Nah, mau tidak mau, kita harus memproduksi video dengan kualitas paling tinggi yang bisa kita lakukan, dan kita harus memutar otak agar biaya produksinya kita tekan seminimal mungkin. Supaya apa? Supaya tentu aja kita lebih efektif memproduksi sebuah video, tapi hasilnya juga berkualitas tinggi dan mampu bersaing secara global. Nah,
Pada rilis Google tersebut, Google ada memberikan contoh ya, contoh dari fitur ini ketika fitur ini diterapkan. Nah, ini dia contohnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Perkiraan saya, ini konten aslinya berbahasa Inggris. Bisa dilihat dari tag-nya itu ya. Tapi YouTube secara otomatis menerjemahkannya ke dalam bahasa apa ini ya? Spanyol atau apa gitu ya. Kurang tahu juga. Yang jelas, YouTube melakukan terjemahan otomatis. Nah, Anda bisa bayangkan efeknya terhadap konten-konten kita. Tentu akan sangat besar sekali efeknya. Oke, kita lanjut kepada perubahan terakhir, perubahan ketiga. Nah, perubahan ketiga ini yang paling membuat saya galau ya. Kenapa? Karena hasil pencarian Google itu bisa muncul di YouTube. Menurut YouTube, tidak semua penelusuran memiliki konten video yang cukup berkualitas dan relevan untuk menjawab apa yang teman-teman cari. Nah, oleh karena itu, YouTube mempertimbangkan untuk memunculkan hasil pencarian Google di YouTube. Nah, bayangin aja ya, ketika teman-teman melakukan pencarian di YouTube, yang muncul itu ada beberapa video, kemudian ada juga hasil pencarian Google berupa website. Nah, saya rasa ini efeknya mengerikan ya. Mengerikan buat YouTube dan mengerikan buat para konten kreator. Tapi ini merupakan kabar yang sangat baik buat para SEO. Nah, oke. Selanjutnya, YouTube membuka persaingan pada tingkat yang lebih tinggi. Bayangin aja, kita para kreator video itu harus bersaing nggak hanya terhadap kreator-kreator video dari negara kita juga harus bersaing dengan kreator-kreator video dari negara lain karena persoalan bahasa yang tadi udah kita bahas. Selain itu, YouTube kembali meningkatkan persaingan dengan membuka persaingan terhadap konten-konten di luar video. Nah, bayangin aja ya, bakal sangat mengerikan persaingan di YouTube nantinya. Khusus untuk pencarian ya. Saya nggak tahu untuk fitur rekomendasi YouTube. Apakah ada masuk juga gitu ya perubahan ini. Tapi yang jelas pada fitur pencariannya, hasilnya itu akan sangat mengerikan sekali buat para kreator. Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi, yang berbahagia itu adalah para SEO. Karena mereka sudah mengoptimasi website-website mereka, maka kemungkinan besar website mereka bisa muncul di YouTube. Atau bahkan orang yang udah mengoptimasi keduanya. Websitenya udah dioptimasi dan videonya itu dimasukin ke website. Nah, itu mengerikan banget ya. Kemungkinan besar teman-teman yang udah melakukan hal tersebut bakal sangat diuntungkan dari fitur YouTube terbaru ini. Nah, buat kreator yang kualitas videonya nggak terlalu baik, maka kemungkinan besar kreator-kreator seperti itu akan berduka. Karena apa? Karena view-nya bakal menurun, menurut saya. Dari hasil pencarian YouTube. Ingat ya, dari hasil pencarian YouTube. Nah, kalau teman-teman sumber terbesar dari view-nya itu adalah rekomendasi YouTube, maka mungkin nggak terlalu khawatir gitu ya. Tapi menurut saya, ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi teman-teman harus atau wajib mulai memikirkan bagaimana membuat video dengan kualitas yang lebih baik dari sekarang. Agar teman-teman bisa bersaing. Karena sekali lagi ya, menurut saya perubahan Google ini mungkin saat ini hanya berpengaruh pada hasil pencarian. Tapi kalau memang positif, saya rasa perubahan ini bakal diterapkan YouTube untuk rekomendasi juga gitu ya. Nggak menutup kemungkinan menurut saya. Kembali menurut saya, secara garis besar ini kayaknya YouTube nih pengen bilang kepada para kreator, bilangnya gini, jika kamu ingin membuat konten, maka buatlah konten dengan kualitas terbaik yang bisa kamu buat. Atau jangan bikin konten sekalian, karena kamu nggak akan bisa bertahan. Ini kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau kita nggak bisa bikin konten yang bagus, maka kita harus betul-betul berusaha sebaik mungkin belajar lagi, cari inspirasi lagi agar konten kita semakin baik di mata YouTube dan di mata pengguna. Oke, kita masuk kepada simpulan ya. Jadi simpulannya fokuslah pada kualitas video. Tingkatkan lagi kualitas video kita agar semakin mampu memuaskan para pengguna YouTube. Nah, satu lagi bahwa video ini merupakan hasil dari rangkuman dari tulisan saya pada news.projasaweb.com update algoritma YouTube the next phase. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail mengenai algoritma ini, silakan kunjungi artikel saya yang ini. Bisa teman-teman catat atau teman-teman bisa cari di deskripsi pada video ini. Ada linknya saya sertakan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.